Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai soal cerita dari luas dan keliling bangun datar. Ini adalah beberapa bentuk soal yang sering keluar di ulangan atau ujian. Diperhatikan baik-baik ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk soal yang pertama, diketahui suatu belah ketupat memiliki luas 340 meter persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 17 meter, maka panjang diagonal satunya adalah titik-titik meter. Kali ini yang ditanya bukan luas ya, melainkan salah satu diagonalnya. Karena luasnya sudah diketahui yaitu 340 meter persegi. Gambar ilustrasinya, sebuah bangun datar belah ketupat memiliki diagonal 17 meter dan salah satu diagonal lainnya tidak diketahui. Bagaimana cara menentukan diagonal yang belum diketahui? Perhatikan penjelasan berikut. Nanti teman-teman menulis bentuk segitiga yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas ditulis dengan tulisan luas, bagian bawah diagonal 1 dan diagonal 2. Kemudian meletakkan setengah di luar tetapi posisinya masih setara dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Apabila ditanyakan luas, rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Apabila ditanyakan diagonal 1, rumusnya luas dibagi setengah dikali diagonal 2. Bagaimana jika ditanyakan diagonal 2? Rumusnya yaitu luas dibagi setengah dikali diagonal 1. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah diagonal 2. Untuk rumusnya, luas dibagi setengah dikali diagonal 1. Sama dengan 340 meter persegi dibagi setengah dikali 17 meter. Kita bisa merubahnya dulu ke bentuk 340 meter persegi dibagi dalam kurung setengah dikali 17 cm. Karena tanda per itu sama saja dengan pembagian. Maka dihasilkan panjang dari diagonal satunya adalah 40 meter. Bentuk soal yang kedua, ini sudah mulai kompleks ya. Diperhatikan dengan teliti. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 25 meter dan lebarnya 18 meter. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp300.000 tiap meter persegi, berapakah harga tanah tersebut? Yang pertama kali harus dilakukan adalah teman-teman menentukan luas. Dengan ilustrasi berikut ini adalah luas tanah. Luas tanah satuannya adalah meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 18 meter. Pertama-tama kita menentukan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, 25 meter dikali 18 meter. Luasnya adalah 450 meter persegi. Nah, setelah diketahui luas keseluruhannya, baru kita mengalikan dengan harga per meter. 450 dikali 300.000. Harga tanah keseluruhannya adalah Rp135 juta. Bentuk contoh soal yang ketiga, Pak Dahlan memiliki sebidang tanah berbentuk jajar genjang dengan alas 40 meter dan tinggi 30 meter. Di tengah-tengahnya dibangun masjid berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 meter. Berapa meter persegi sisa tanah Pak Dahlan yang belum dibangun? Kadang ada beberapa di antara teman-teman yang masih bingung menentukan ini soal keliling atau soal luas ya. Perhatikan ke soal yang ditanyakan adalah berapa meter persegi. Ingat, meter persegi itu merupakan satuan dari luas. Maka soal ini mengenai luas. Ilustrasi gambarnya, ini adalah tanah berbentuk jajar genjang dengan alas 40 meter dan tinggi 30 meter. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah masjid dengan panjang salah satu sisinya adalah 25 meter. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari luas jajar genjang dengan rumus alas dikali tinggi.
kita masukkan angkanya sehingga diperoleh luas dari jajar genjang adalah 1200 meter persegi. Langkah kedua, kita mencari luas persegi dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 625 meter persegi. Luas jajar genjang sudah diketahui, begitupun dengan luas persegi. Nah, tanah yang belum digunakan berarti kita mengurangi luas jajar genjang dengan luas persegi, yaitu 1200 meter persegi dikurangi 625 meter persegi. Jadi, tanah yang belum dibangun milik Pak Dahlan seluas 575 meter persegi. Contoh soal keempat, Ahmad membuat layang-layang dengan ukuran diagonal-diagonalnya 55 cm dan 40 cm. Ahmad menggunakan kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 65 cm dikali 50 cm. Berapa cm persegi kertas yang tidak terpakai? Cm persegi adalah satuan dari luas, maka soal ini menanyakan tentang luas. Berikut ilustrasi gambarnya. Ini adalah bentuk layang-layang yang akan dibuat oleh Ahmad. Diagonal satunya yaitu 55 cm dan diagonal yang keduanya 40 cm. Dia akan menggunakan kertas yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 cm dan lebar 80 cm. Hal yang pertama dilakukan yaitu mencari luas layang-layang dengan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sehingga dihasilkan luas dari layang-layang adalah 110 cm persegi. Langkah kedua, kita mencari luas persegi panjang dengan P dikali L. Dihasilkan luas persegi panjang yaitu 9.600 cm persegi. Nah, luas kertasnya adalah 9.600 cm persegi. Sedangkan Ahmad hanya membutuhkan 1.100 cm persegi. Berarti, berapakah sisa kertas yang tidak terpakai? Caranya dengan mengurangi luas persegi panjang dengan luas layang-layang. Maka sekarang kita sudah mengetahui bahwa kertas yang tidak terpakai oleh Ahmad yaitu 8.500 cm persegi. Lanjut ke bentuk contoh soal yang kelima. Lahan Masjid Perumahan Harmoni Mas berbentuk persegi dengan panjang sisi 25 meter. Untuk keamanan dan kenyamanan, masyarakat di perumahan tersebut berencana memagari sekeliling lahan masjid. Berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan? Menurut kalian, ini yang ditanyakan tentang luas atau tentang keliling? Yap, betul. Soal ini yaitu mengenai keliling. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa soal ini adalah mengenai keliling? Perhatikan soalnya. Masyarakat di perumahan tersebut berencana memagari sekeliling lahan masjid. Itu adalah ciri pertama bahwa soal ini tentang keliling. Kemudian yang kedua, berapa meter? Yang ditanyakan bukan berapa meter persegi, tetapi berapa meter. Maka yang ditanyakan bukanlah luas. Pertama, tulis terlebih dahulu yang diketahui dari soal tersebut. Ini adalah ilustrasi gambar lahan masjid berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 meter. Untuk mencari panjang pagar yang dibutuhkan, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi pada persegi. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Jadi, kita mencari keliling dari persegi dengan menjumlahkan semua sisi. Sehingga diperoleh keliling atau panjang pagarnya adalah 100 meter. Contoh soal ke-6. Saat Nadine mengikuti acara manasik haji di sekolah, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah sa'i adalah lapangan berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Jika Nadine berlari kecil mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 7 kali, berapa meterkah jarak yang ditempuh Nadine? Ini masih soal mengenai keliling. Ini adalah hal yang diketahui. Berikut ilustrasi gambarnya. Lapangannya berbentuk persegi panjang
dengan panjang 20 meter dan lebar 8 meter. Nah, Nadine akan mengelilingi lapangan ini sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu dengan menentukan keliling dari persegi panjang ini dengan menjumlahkan keempat sisinya, yaitu 20 meter ditambah 8 meter ditambah 20 meter ditambah 8 meter. Kelilingnya adalah 56 meter. Ini satu keliling, jaraknya 56 meter. Bagaimana jika dilakukan 7 kali mengelilingi lapangan tersebut? Berarti jarak satu keliling yang tadi dikali 7. Hasilnya 392 meter. Maka jarak yang ditempuh Nadine untuk mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali adalah 392 meter. Bentuk soal yang ketujuh. Harus fokus ya, karena bila tidak fokus kadang soal pun tidak dimengerti. Jadi benar-benar teliti dalam membaca soal. Roda ban sepeda milik Pak Ridwan berdiameter 49 cm. Jika di hari Ahad Pak Ridwan bersepeda menempuh jarak hingga 616 meter, berapa kalikah roda ban sepeda Pak Ridwan berputar? Kita tulis apa yang diketahui dari soal berikut. Dengan gambar ilustrasi, ini adalah roda ban yang digunakan oleh Pak Ridwan, memiliki diameter 49 cm. Kita akan menentukan terlebih dahulu panjang sisi dari lingkaran ini dengan menggunakan rumus keliling. Tapi terlebih dahulu kita rubah satuan dari 616 meter menjadi cm. Karena satuannya berbeda, maka kita rubah terlebih dahulu dari meter ke centimeter. Menggunakan satuan panjang yang tentunya kalian sudah tahu ya, karena sudah diajarkan di kelas 4 dan di kelas 5. Kita akan merubah dari meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter yaitu 2 langkah. Maka kita kalikan 100 meter. Nah, ketika keduanya sudah memiliki satuan yang sama, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu menentukan panjang dari sisi lingkaran dengan menggunakan rumus V dikali D. V menggunakan 22/7, D-nya adalah diameter 49 cm. Maka dihasilkan keliling lingkarannya atau panjang sisi pada lingkarannya 154 cm. Langkah kedua, tadi Pak Ridwan menempuh jaraknya itu sebanyak 61.600 cm. Maka jarak yang sudah ditempuh Pak Ridwan ini kita bagi dengan panjang sisi yang ada pada roda lingkaran. Sehingga dihasilkan bahwa roda itu berputar sebanyak 400 kali. Ini adalah bentuk soal terakhir teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap fokus ya. Soal yang ke-8, Pak Muaz membangun sebuah taman di tengah kota berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 meter. Di setiap sisi taman tersebut akan ditanami pohon kurma dengan jarak 4 meter dari satu pohon ke pohon kurma lainnya. Berapa banyak pohon kurma yang dibutuhkan Pak Muaz tersebut? Ini adalah hal yang diketahui. Ilustrasi gambarnya, taman tersebut berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 meter. Yang akan kita hitung pertama kali yaitu sisi dari lingkaran. Langkah pertama, kita tentukan berapa keliling lingkarannya menggunakan rumus V dikali D, 22/7 dikali 56 meter. Kenapa diameternya 56? Masih ingat kan? Karena jari-jari yang diketahui adalah 28 meter, maka untuk diameternya 28 dikali 2. Jadi, kita menggunakan diameter 56 meter. Sehingga diperoleh keliling lingkaran atau panjang sisi dari taman tersebut adalah 176 meter. Langkah kedua, kita membagikan keliling lingkaran atau panjang sisi pada lingkaran tersebut
dengan 4 meter karena tadi ditanaminya setiap 4 meter. Sehingga dihasilkan pohon yang dibutuhkan Pak Muaz untuk ditanam di sekeliling lingkaran dengan jarak 4 meter dari satu pohon ke pohon lainnya adalah 44 pohon. Alhamdulillah teman-teman, sekarang teman-teman sudah bisa mengenal beberapa bentuk soal cerita pada bangun datar. Tetap giat belajar dan tetap semangat. Insya Allah semuanya pasti bisa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.